Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amabad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang Bahar Smith, kaum muslimin. Dan kali ini ada video, meskipun ini video lama, lagi-lagi video lama itu bisa menjadi bukti, ya, bukti jejak digital dari Bahar Smith, ya. Bahar Smith ini memang nggak ngerti lah, ini pola pikirnya seperti apa. Ya, semua orang itu di hadapan Bahar Smith salah semua. Yang nggak ada yang nggak salah kaum muslimin, kecuali mukibinnya. Kalau mukibinnya ya nggak salah. Cuma kalau bukan mukibinnya kaum muslimin salah semua. Ya, terutama presiden. Memang kalau Bahar Smith ini tukang hujat presiden kaum muslimin. Semua presiden salah semua, nggak ada yang benar. Pokoknya di hadapan Bahar Smith semua presiden nggak ada yang benar. Coba siapa yang benar? Jokowi nggak bener, Prabowo nggak bener. Ini belum lagi kalau cari jejak digital yang dulu-dulu, ya, sebelum Prabowo, sebelum Jokowi, ya Pak SBY dan lain sebagainya. Ini nggak ada yang bener semuanya. Semuanya salah di hadapan Bahar Smith. Seolah-olah dia ini orang yang paling benar, ya orang yang paling baik, yang nggak pernah punya salah dan lain sebagainya. Orang yang paling mulia kaum muslimin. Dan memang seperti itulah doktrin para Khabib Ba'alawi. Mereka ini merasa paling mulia dibandingkan selainnya. Meskipun ahli maksiat, meskipun bodoh, meskipun gila, tetap lebih mulia dibandingkan dengan yang lain, meskipun ulama sekalipun kaum muslimin. Jadi bagi para Khabib Ba'alawi ini nggak ada yang lebih baik dibandingkan mereka. Meskipun mereka itu ahli maksiat, ya tetap lebih baik mereka dibandingkan ulama sekalipun kaum muslimin. Ya Allah. Dan parahnya mukibin masih banyak juga yang percaya, masih banyak juga orang yang mau jadi mukibin para Khabib Ba'alawi, terutama mukibinnya Bahar Smith. Ini apa nggak mikir mereka itu ya, nggak mikir. Ya. Kontribusi Bahar untuk negara ini apa kan nggak ada. Tapi Bahar selalu nyacat pemerintah, selalu nyacat presiden. Ya, ya Allah. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Presiden pendusta, presiden munafik, presiden pembohong, presiden yang senang, kaya, makmur, kenyang, sejahtera di saatnya rakyat kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita, pengangguran semakin banyak, utang semakin banyak, pengangguran semakin banyak, memberikan janji-janji palsu kepada rakyat. Presiden yang kenyang di saat rakyatnya kelaparan, presiden yang senang di saat rakyatnya susah, menderita, mati kelaparan. Presiden seperti itu wajib untuk diturunkan, saudara-saudara. Ya Allah, Bahar. Lambenya itu loh kaum muslimin. Kalau membuat narasi kaum muslimin seolah-olah dia itu orang yang paling peduli terhadap rakyat, paling peduli terhadap orang-orang miskin, ya, paling peduli terhadap rakyat Indonesia yang hidupnya susah. Kalau presiden-presiden itu nggak ada yang peduli dengan rakyatnya, ya, seolah-olah seperti itu di hadapan Bahar Smith. Padahal presiden yang nggak usah jauh-jauh ya, dari zaman SBY sampai Pak Jokowi, ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Bukan cuma segelintir ya. Banyak sekali rakyat Indonesia yang mendapatkan bantuan. Ya meskipun kalau dikatakan merata, mungkin tidak merata. Mungkin sebagian ada yang dapat, sebagian ada yang tidak. Ya. Dan dengan berbagai macam polemik yang ada, ya ketika pemerintah memberikan bantuan kepada rakyatnya. Tapi jelas ada kaum muslimin. Tapi kalau Bahar Smith, kontribusinya untuk rakyat Indonesia ini apa? Coba kaum muslimin, kontribusinya apa? Bantuan apa yang telah diberikan oleh Bahar Smith kepada rakyat Indonesia, kepada orang-orang miskin yang ada di Indonesia? Apa? Bandingkan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Berapa banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya? Coba, begitu banyak kaum muslimin, begitu banyak. Ya katakanlah jalanan-jalanan yang dibangun oleh pemerintah, ya, yang rakyat lewat sana gratis kaum muslimin, ya. Itu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat Indonesia yang melewati semuanya. Nggak kaya, nggak miskin, nggak memandang status sosial, semuanya bisa lewat gratis, ya. Tapi yang diberikan Bahar Smith untuk Indonesia apa? Coba kaum muslimin, ya. Kok seolah-olah dia ini yang paling peduli terhadap rakyat Indonesia. Ya, pemerintah hidupnya enak sementara rakyat sedang susah. Padahal kalau kita bandingkan gaya hidup Bahar Smith dengan gaya hidup para presiden Indonesia,
Itu sangat jauh berbeda kaum muslimin. Coba, ada nggak presiden Indonesia yang memiliki gaya hidup seperti Bahar Smith ini kaum muslimin? Coba. Ya. Sampai kungkum seperti ini kaum muslimin, dilayani sama ajudannya kaum muslimin. Ya Allah, makan diambilkan, segala sesuatu dilayani. Ya seperti bos besar lah kaum muslimin. Ya seperti bos besar. Ya kalau menunjukkan akhlak ulama nggak seperti ini kaum muslimin. Ya bahkan sampai merokok pun kaum muslimin yang menghidupkan itu jongosnya kaum muslimin. Ada nggak presiden kita yang seperti itu kaum muslimin? Yang gaya hidupnya seperti si Bahar ini kaum muslimin? Kan nggak ada. Ya. Tapi kok bisa-bisanya Bahar ini sok merasa paling pro terhadap rakyat kecil. Hidupnya yang paling sesuai dengan kemauan rakyat kecil. Padahal gayanya Bahar seperti ini kaum muslimin. Ya. Belum lagi koleksi mobil mewah dia. Belum lagi koleksi perhiasan dia. Ya, coba seandainya mobil mewah si Bahar Smith ya kemudian diuangkan, diberikan kepada rakyat Indonesia orang-orang miskin, kemudian Bahar Smith hidup sederhana. Mungkin ketika mengkritik presiden hidupnya mewah, rakyatnya sengsara, itu mungkin masih bisa diterima kaum muslimin. Karena Bahar Smith sudah memberikan contoh. Ya, contoh saya itu loh, hidupnya sederhana. Ya, sederhana. Tidak kekurangan tapi tidak berlebih-lebihan. Ya, itu masih maklum kalau Bahar Smith mengkritik pemerintah seperti itu. Lah tapi dia sendiri koleksi mobil mewahnya berapa biji? Ya, intan berliannya ini banyak. Ya, coba diberikan satu-satu ke orang miskin. Ya. Kalau Bahar Smith melakukan seperti itu, kemudian mengkritik pemerintah yang hidupnya mewah, itu masih masuk akal. Lah sementara dia sendiri loh kaum muslimin, Mukib bin Parakabeb Ba'alawi apa ya, hidupnya enak semua kaum muslimin. Ya, coba. Kalau kita ngelihat berliannya si Bahar Smith yang ditumpahkan itu kaum muslimin, itu kan jumlahnya nggak tahu berapa banyak itu kaum muslimin. Seandainya orang-orang miskin dikasih sebiji, ya disuruh jual, itu sudah sangat menolong orang miskin. Tapi mana buktinya kaum muslimin? Buktinya mana coba? Yang seperti itu kok mencela pemerintah? Ya Allah, Bahar. Ulama dekat dengan pejabat tidak apa-apa, nggak apa-apa, tapi untuk menasihati mereka, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk nasihatin mereka, jelaskan yang hak itu apa, yang batil itu apa. Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera bersorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Berarti Pak Lutfi bin Yahya itu disebut sama Bahar Smith itu kera bersorban. Ya. Pak Lutfi bin Yahya disebut Bahar Smith, ya, itu Habib monyet. Kenapa bisa seperti itu? Karena Pak Lutfi bin Yahya di masa pemerintahan Jokowi, dia kan jadi one team press kaum muslimin. Sedangkan kebijakan Jokowi itu dicacat semua sama Bahar Smith. Sampai Jokowi disebut pengkhianat juga, disebut banci juga. Bahkan sampai dia sebut celana Jokowi itu disuruh buka kaum muslimin. Jangan-jangan itu Jokowi itu hate katanya. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi itu. Kayaknya banci tuh. Loh kaum muslimin ya. Jelas ya. Disebut Jokowi hate, disebut Jokowi banci. Disebut Jokowi pengkhianat rakyat. Sementara Lutfi bin Yahya itu jadi one team press, Dewan Pertimbangan Presiden. Sedangkan tugas dari one team press adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan pemerintahan negara ini. Ya, one team press itu memberikan nasihat, memberikan pertimbangan kepada presiden, diminta atau tidak diminta. Artinya kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi itu atas pertimbangan, atas nasihat, atas arahan dari Lutfi bin Yahya. Artinya Lutfi bin Yahya ini disebut sama si Bahar Smith kera bersorban. Disebut juga apa?
disebut sebagai monyet. Jadi Lutfi bin Yahya itu Habib monyet. Jadi nggak ada yang bener di hadapan Bahar ini. Semuanya salah kaum muslimin. Sementara dia sendiri nggak ngaca, ngeritik presiden hidupnya kenyang, hidupnya mewah, hidupnya enak di tengah rakyat yang menderita. Sementara dia gaya hidupnya seperti itu. Rokok saja yang menghidupkan ajudannya. Coba, ya, mandi ditunggu sama ajudannya, ya, semuanya dilayani. Ada presiden yang semewah Bahar? Nggak ada. Dia nggak ngaca. Kalau hidup dia itu sederhana, lebih sederhana dari presiden, itu masih maklum kalau mengkritik. Karena selain mengkritik, dia memberikan contoh yang baik. Lah ini mengkritik tapi dirinya sendiri lebih parah. Jadi siapa yang lebih pantas disebut kera bersorban, yang lebih pantas disebut Habib monyet? Coba. Selamat berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.